Assalamualaikum Ustadz. Yang saya tahu politik saat ini sudah banyak menganut dari ajaran dan nilai-nilai Islami. Sudah banyak implementasi nilai-nilai Islam dalam sistem politik Ustadz. Apunten Ustadz, boleh dicontohkan sistem politik saat ini yang jauh dari nilai Islam itu yang seperti apa? Nuhun Ustadz. Nah, enggak Ustadz. Oh ya, sebelumnya ini ada beberapa request yang bilang mohon mikrofonnya nanti didekatkan kalau sedang berbicara Ustaz. Yang pertama, yang kedua, saya sebagai host ini berkewajiban untuk membatasi waktu antum nih. 3 menit dalam setiap jawaban Ustaz, kalau bisa. Terima kasih. Baik. Mohon maaf tadi agak mungkin bisa diulangi ininya. Tadi agak fokusnya ke yang lain. Jadi sekarang ini yang beliau tahu sistem politik itu sudah menyerap nilai-nilai Islam. Jadi bagian mana yang belum Islami? Apa contohnya yang sistem politik yang tidak Islami? Cek. Sudah bisa didengar ya? Ya. Baik. Saya kira memang inilah yang apa namanya diinginkan oleh tadi yang saya sebut sebagai ilmuwan muslim yang kemudian ingin mengarahkan hal-hal yang sifatnya formalistik kemudian pada substansialistik gitu ya. Makanya memang kemudian gagasan politik Islam itu hanya dimaknai sebagai kalau cara berpikirnya ya kita sudah menggunakan musyawarah gitu ya. Kita sudah musyawarah antar partai politik gitu ya. Begitu. Seolah-olah hal-hal yang kemudian seperti itu sudah merepresentasikan gagasan politik Islam itu sendiri. Padahal ketika kemudian kita kembali kepada penerjemahan awal atas pendefinisian politik Islam itu sendiri, ketika kemudian kita terjemahkan sebagai pengaturan hidup umat atau pengaturan hidup masyarakat, justru kita hadapi hari ini, kita melihat fakta-fakta bahwa para politisi itu tidak melakukan pengaturan terhadap permasalahan hidup umat. Gitu ya. Kita bisa mencontohkan misalnya dalam konteks, misalnya dalam kasus emas di Papua misalnya. Seharusnya para politisi di Indonesia itu memahami bahwa misalnya emas itu milik Indonesia. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Ternyata dalam kontrak karya dengan Freeport itu diperpanjang hingga 2040 dan Indonesia hanya menerima hasil sejumlah 3%. Nah, lalu mana kemudian pengurusan urusan hidup masyarakat Indonesianya gitu loh. Nah, inilah yang kemudian alfa nampaknya kemudian kita melakukan pengkajian terhadap hal itu. Gitu ya. Lalu bagaimana dengan kemudian pembahasan pertambangan yang ada di Kalimantan misalnya, yang kemudian merugikan masyarakat di sana. Ya. Yang bahwa kemudian tambang itu tidak bisa atau tidak boleh dimiliki oleh swasta, bahkan swasta asing. Jalan tol misalnya, yang kemudian tidak boleh dimiliki oleh swasta dan swasta asing. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian harusnya menjadi concern kita. Bukan hanya pada sisi yang sifatnya tatarannya itu bagi saya kok melihatnya kulit saja. Misalnya komunikasi politik dengan menggunakan salam misalnya.
atau kemudian komunikasi politik ya yang sudah bermusyawarah, sudah mufakat misalnya. Ada istilah kemudian islah gitu ya, antara partai politik gitu ya, yang kemudian sedang pecah gitu ya. Nah, hal-hal seperti saat ini yang kemudian ditampakkan itu memang ya baru kulitnya saja, tetapi intinya memang belum mengarah kepada penerjemahan atas politik yang kemudian berdasarkan pada Islam. Gitu. Begitu kira-kira Ustadz Sofi. Baik, Ustaz. Terima kasih jawabannya. Kemudian ini ada Ustadz Nikmat Azizi yang tampaknya mau berbincang langsung dengan antum ini. Mau bertanya dan barangkali berdialog langsung dengan antum. Monggo Ustadz Nikmat Azizi. Dinyalakan mic-nya. Ya, silakan. Jadi tes. Silakan Ustaz. Belum suaranya belum terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara sudah jelas ya, Dan? Siap, jelas. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Ini diskusi sangat menarik sebenarnya. Tentang politik Islam ya, sebenarnya kalau kita kaji dalam ini konteks Indonesia ya, terutama khususnya tentang peran partai politik Islam. Nah, sebenarnya ada buku menarik ya. Ini ditulis oleh siapa? Pak Irsad Zamzami ya, tentang sekularisasi setengah hati, itu judulnya seperti itu. Jadi beliau menyimpulkan bahwa proses sekularisasi Islam ya, Islam bukan hanya politik di Indonesia, itu sebenarnya itu merupakan proses sekularisasi partai politik Islam di Indonesia seperti itu. Nah, beliau mengidentifikasi ya ada tiga aspek dalam sekularisasi partai politik Islam di Indonesia. Yang pertama bahwa sekularisasi pada tataran basis legitimasi ya, dengan mengurangi peran para ulama. Kemudian yang kedua itu sekularisasi identitas kelompok yang merupakan jalan pembangunan identitas baru dalam partai politik Islam. Nah, nanti muncul Islam modernis dan juga Islam tradisionalis ya. Dan yang ketiga adalah sekularisasi sebagai pragmatisasi ya, sebagai akibat dari diterapkannya liberalisme politik ya selama era demokrasi parlementer. Ya, sikap inilah yang seringkali ya ditonjolkan, atau sikap pragmatis ini seringkali diterapkan melalui visi dan ideologinya, yaitu ideologi partai Islam yang ada di Indonesia. Nah, ini yang saya garis bawahi tentang pragmatisme partai politik Islam. Walaupun sebenarnya secara teoritik partai atau politisi ya, partai Islam atau politisi Muslim itu masih ingin menunjukkan bahwa mereka bagian dari perjuangan politik Islam ya. Namun seringkali mereka tidak memiliki kejelasan format ya, format perjuangan.
Apalagi ya ini kalau kita bicara tentang ideologi ya, mereka tidak punya format yang jelas tentang perjuangan politik Islam. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini kan kita bicara tentang partai atau politisi ya, itu bukan bukan bicara apa namanya umat secara keseluruhan atau umat Islam ya. Nah, ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita memutus partai Islam ya khususnya atau para politisi Islam memutus pragmatisme tersebut ya, pragmatisme baik baik partai politik Islam maupun politisi Muslim agar mereka itu punya kejelasan format perjuangannya atau jelasnya mereka mempunyai ideologi yang jelas seperti itu. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz Ihsan menanggapi. Baik. Tanggapan saya terkait dengan bagaimana sih memutus pragmatisme partai maupun politisi Muslim gitu ya, yang memang seringkali masih mengidentifikasi bahwa perjuangannya itu juga untuk kemudian mengembalikan kemuliaan umat Islam, kan kira-kira begitu. Cuma memang kemudian disadari bahwa mereka ini tidak memiliki basis yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan kepada konstituennya secara jelas. Saya pikir begitu. Nah, ini yang kemudian bisa kita lakukan ya, kalau normatifnya ya memang kemudian kita hanya perlu menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa kemudian partai dan politisi ini ya kita bisa memahami lah bahwa perjuangan mereka berusaha untuk kemudian menuju kepada kejayaan umat gitu. Tetapi sebagaimana yang kemudian disampaikan oleh Ustadz Sofi tadi di awal bahwa umat ini bisa dibangkitkan atau maju begitu ya. Itu hanya pada cara tentang bagaimana umat Islam dulu itu dalam keadaan suatu hal yang bangkit. Ketika kemudian umat Islam itu bangkit ya, dengan pemahaman politik Islam yang benar gitu ya, maka pemahaman-pemahaman yang sebagaimana yang kemudian tadi disampaikan terkait dengan pragmatisme tadi, itu juga harus diluruskan. Perjuangannya harus diluruskan. Ya kalau kemudian kita masih bertahan pada konsep pragmatisme tadi ya, saya pikir umat nanti justru akan kemudian dihadapkan pada kebimbangan. Yang sana juga memperjuangkan Islam, yang sini juga memperjuangkan Islam. Nah lalu gagasan seperti apa keislaman yang kemudian ingin diwujudkan? Nah, kan paling begitu. Nah oleh karena itu perlu adanya kontak-kontak antar kelembagaan partai Islam dan politisi Muslim, saya pikir untuk apa? Untuk menjelaskan kejelasan konseptual terkait dengan gagasan politik Islam dan gagasan ideologi bagaimana yang kemudian harus diperjuangkan. Saya pikir begitu. Tidak ada jalan lain selain hal itu. Karena kalau kemudian kita pun misalnya ingin membiarkan mereka dalam konsepsi itu ya perjuangan mereka nanti akan mengarahkan pada kegagalan partai politik yang berulang, saya pikir begitu. Misalnya konsepsi kegagalan partai politik terkait misalnya Syekh Ali bin Hajj Fis Al-Jazair begitu ya. Itu kan juga kemudian bagaimana kemudian kita memahami tujuan beliau, tetapi kemudian ketika masuk dalam konteks kontestasi di negerinya sendiri ya ada sebuah penjagalan. Begitu juga kemudian dengan
Hamas. Ya, bagaimana kemudian ketika Hamas sudah memenangkan kontestasi, ada penjagalan pula ya. Alamiahnya memang seperti itu. Bahwa kemudian sistem yang hari ini tegak itu memang akan menjaga agar rel dari sistem itu tetap bisa dijalani oleh mereka yang kemudian tetap menjaga gagasan luas terkait bahwa sistem itu harus tegak di sana. Kalau sistemnya demokrasi ya partai politik yang kemudian berjuang dalam kontestasi itu tentu harus kemudian melakukan penjagaan atas sistem itu. Pragmatisme itu bisa kemudian kita putus ketika kemudian bagaimana kita arahkan mereka ini kemudian untuk berjuang berdasarkan dengan bagaimana Rasulullah dulu berjuang sebagai sebuah kutlah, sebagai sebuah kelompok kepartaian yang melakukan penyadaran kepada umat. Nah, kira-kira begitulah, Ustaz Sofi. Mungkin kalau misalnya belum puas dengan jawaban saya, nanti ada pembahasan khusus tentang partai politik ini nampaknya ini. Betul begitu, Ustaz Sofi? Betul. Nanti ada khusus tentang pembahasan partai politik dan bagaimana partai politik mempengaruhi kebijakan negara nanti di bab keberapa gitu agak akhir, insyaallah. Baik, terima kasih. Kemudian ini masih banyak ternyata pertanyaan-pertanyaannya ini. Saya bacakan lagi nggih. Yang dari atas ini sebentar, dari Pak Mugni Sodik. Tanya Tad, apakah tidak bisa dikompromikan antara fakta dan ide? Sekarang zaman demokrasi, bagaimana agar fakta tersebut dapat dikompromikan dengan ide Islam? Syukron. Kemudian dari Pak Tony Alfian, Assalamualaikum Ustadz Afwan, terkait stigma negatif yang dihembuskan beberapa kalangan umat Islam, apakah ini bagian penentangan terhadap syariat, mengingat politik bagian dari Islam? Bagaimana penjelasannya? Jazakallahu khairan. Kemudian yang ketiga, ini cukup panjang. Masyarakat sudah muak, Pak Ustadz, dengan kondisi perpolitikan kita, sehingga untuk merespon positif politik itu hilang. Termasuk kepada politik yang katanya berazaskan Islam, tapi melawan ayat Allah, Quran Surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan seterusnya. Ali Imran ayat 103. Ayat ini yang mereka lawan, seperti PKS, PKB, atau yang lainnya yang mengaku partai Islam dan ketua partainya beragama Islam. Coba kalau partai Islam bersatu, insya Allah kita umat Islam bakal dominan di parlemen. Monggo Ustaz. Baik. Pertama, terkait dengan pertanyaan yang pertama, apakah fakta dan ide itu tidak bisa dikompromikan gitu ya? Ya, yang harus kita pahami adalah fakta tidak bisa menjadi sumber hukum. Artinya fakta-fakta yang sekarang yang kemudian terjadi itu, ya tentu ketika kemudian tidak berkesesuaian dengan ide-ide Islam, ya fakta itulah yang kemudian harus diluruskan dengan ide-ide Islam. Bukannya kemudian fakta itu kita gunakan untuk kemudian bisa menerapkan ide-ide Islam. Nah, tentu saja hal ini ya sebagaimana yang kemudian sudah saya sampaikan tadi, ketika kemudian faktanya bahwa kemudian yang bisa mendapatkan suara, yang bisa mendapatkan dukungan itu hanya ketika kemudian partai politik itu masuk dalam kontestasi yang diselenggarakan secara 5 tahunan misalnya. Ya, kalau kemudian fakta itu yang kemudian dijadikan sebagai sumber hukum, ya ternyata memang kemudian kalau misalnya kemudian kita jeli melihat gitu ya, di tengah-tengah kaum muslimin ini memang sudah ada fakta-fakta bahwa kemudian keterlibatan
partai-partai politik di dalam kontestasi itu ternyata kemudian tidak bisa merubah keadaan yang berada di negeri mereka. Bukannya kemudian merubah, bahkan pada titik tertentu justru kemudian partai-partai politik itu yang kemudian sedikit demi sedikit berubah orientasinya, berubah cara geraknya, dan kemudian pada titik tertentu ya idealismenya itu bisa hilang begitu ya. Nah, ini sebenarnya yang saya khawatirkan ketika kemudian kita itu menjadikan fakta sebagai suatu cara untuk kemudian faktanya sekarang seperti ini loh. Idenya memang saya sepakat, tetapi faktanya seperti ini. Nah, kekhawatiran saya justru seperti itu, karena kalau kemudian kita kembali ke masanya Rasulullah SAW, apakah kemudian Rasulullah itu mau menerima menjadi pemimpin kaum kafir begitu ya? Untuk kemudian nanti jenengan jadi pemimpin kami atau nanti Anda menjadi pemimpin kami. Sesekali menyembah Tuhan kami, nanti menyembah Tuhan Anda gitu. Gantian seperti apakah kemudian kita bisa terima gitu. Kan tidak. Ya Rasulullah SAW hidup dalam fakta itu pada saat itu. Nah hari ini pun sama. Ya, ide-ide inilah yang harusnya kita semai begitu ya di tengah-tengah masyarakat begitu ya, bahwa dengan ide inilah insya Allah kaum muslimin itu akan mencapai pada kebangkitannya. Itu untuk pertanyaan yang pertama begitu ya. Yang kedua, stigma negatif terhadap partai politik ya atau politik Islam tadi Ustaz Safi. Apakah itu agenda politik begitu ya nampaknya? Ya. Tidak disebutkan politik atau politik Islamnya. Pokoknya stigma negatif terhadap Islam gitu. Iya, stigma negatif terhadap Islam tentu saja sebagaimana yang kemudian saya sampaikan di awal tadi bahwa ini adalah upaya untuk kemudian menjauhkan umat Islam itu dari kelompok-kelompok yang kemudian memperjuangkan Islam. Sehingga apa? Pada titik tertentu ketika kemudian misalnya di stigma negatif, gampangannya saja begini. Ketika kemudian muncullah sebuah stigma bahwa orang yang kemudian berjenggot, terus kemudian rajin membaca Al-Quran atau hafid Quran, itu dia adalah orang yang radikal. Nah, pada titik tertentu bagi masyarakat awam yang kemudian tidak memahami hal ini tentu akan menilai atau akan menjauh dari aktivitas-aktivitas semacam itu. Padahal aktivitas-aktivitas itu misalnya menghafalkan Al-Quran, yaitu aktivitas yang kemudian seharusnya menjadi amalan yang kemudian dilaksanakan oleh umat Islam yang kemudian biasa di lingkungan anak-anak pondok pesantren. Nah, maka dari itu memang ini stigma ini memang kemudian dibuat gitu ya untuk menjauhkan umat Islam sehingga umat Islam itu tidak sempat untuk berpikir masalah politik. Nah, jangankan berpikir masalah politik lah, baru kemudian menghafalkan Al-Quran saja misalnya, baru masuk ke dalam organisasi kerohanian Islam misalnya di SMA saja, dia sudah diberikan cap yang buruk atas dirinya. Terlebih lagi bagi orang tua yang kemudian tidak memahami kondisi perpolitikan di negeri kita ini. Ya tentu saja nanti akan melarang itu anak-anaknya. Walhasil apa? Ya umat Islam akhirnya jauh dari politik Islam itu sendiri atau jauh dari kelompok-kelompok kepartaian yang memperjuangkan Islam. Saya pikir begitu. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan ketiga, betul masyarakat sudah muak dengan partai politik begitu ya. Nah, memang menunjukkan bahwa mereka
punya landasan gerak yang masing-masing itu berbeda antara satu partai dengan partai yang lain gitu ya. Yang nanti mungkin akan dibahas secara lebih rinci di dalam pembahasan terkait dengan partai politik. Cuma kemudian ketika kita menyederhanakan permasalahan seolah-olah ketika kemudian partai politik itu bersatu gitu ya, yang kemudian bisa menguasai parlemen gitu ya. Nah, permasalahannya apakah kemudian ketika menguasai parlemen itu terjadi perubahan di tengah-tengah kaum muslimin? Terjadi betul-betul kebangkitan yang hakiki di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang harus kita ajukan bersama-sama di sana sebenarnya. Bukan hanya pada permasalahan penguasaan atas parlemen. Tetapi bagaimana sih sebenarnya membangkitkan Islam itu dan membangkitkan kaum muslimin itu. Ya kalau misalnya begitu ya, kita mau mengukur apa yang kemudian dilakukan oleh partai politik yang benar-benar berusaha untuk mengurusi kebutuhan hidup umat, tentu saja biaya yang harus dikeluarkan oleh mereka itu tentu saja sangat besar. Bagaimana kemudian dia setiap hari harus membina umat, mengarahkan umat, memberikan solusi atas permasalahan umat. Nah, permasalahannya partai politik hari ini apakah mampu untuk melakukan hal seperti itu? Kan tidak. Partai politik hari ini kan hanya terbatas. Bergerak hanya pada saat akan menjelang kontestasi 5 tahunan. Pasca kontestasi, pasca kemudian hasilnya diumumkan, pergerakannya selesai. Atau kalau tidak selesai, ya paling tidak menghilang dari tengah-tengah masyarakat. Artinya apa? Ya dia tidak betul-betul memahami gagasan tentang politik itu sendiri. Gitu. Nah, saya pikir begitu. Justru yang kemudian perlu menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana sih agar umat Islam itu betul-betul bangkit. Bukan hanya pada sekedar penguasaan atas parlemen. Gitu. Saya pikir begitu, Ustaz. Oke, baik, terima kasih Ustaz Sofi. Mohon maaf kalau kemudian ada jawaban yang melebar kemana-mana ini. Ya, bagaimana dengan problem utama lemahnya tauhid gitu ya, bukan pemikiran politik Islam. Nah, dalam konteks ini kok saya memahaminya begini, bagaimanapun juga penanaman atas akidah dan akhlak gitu ya, yang kemudian tadi dipertanyakan itu justru akan menjadi suatu hal yang bisa dikontrol ketika kemudian tegak daulah Islam yang di dalamnya menerapkan pemikiran politik Islam. Sebagaimana yang kemudian saya sebutkan tadi, di mana kemudian Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Ushulil Ahkam menyebutkan bahwa maqasid syariah itu ada 5. Ya. Tujuan diterapkan syariah itu ada 5. Ya, salah satunya adalah hidupin, melindungi agama. Nah, ketika kemudian syariah itu diterapkan, ya, negara itu tegak, daulah itu tegak berdasarkan pada pemikiran politik Islam, maka pemikiran-pemikiran terkait dengan tauhid, ya, pemikiran terkait dengan akhlak itu justru akan bisa dijaga oleh negara secara langsung. Sehingga pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu tidak berkesesuaian dengan Islam itu justru akan dijauhkan. Nah, permasalahan yang kemudian terjadi hari ini adalah ketika kemudian hal ini hanya diemban oleh kelompok-kelompok tertentu, nah akhirnya yang terjadi adalah ya dia hanya bisa berjuang pada lini yang cukup terbatas saja, gitu. Tidak bisa berjuang pada lini yang cukup besar karena dikendalikan atau diatur oleh negara, begitu. Itu cara pandang saya. Makanya kenapa kemudian Syekh Abdul Qadir Salim kok kemudian menjadikan sekiranya kemudian umat ini mau bangkit, ya mereka harus memahami pemikiran politik Islam. Ketika mungkin beliau ditanya hari ini, saya yakin kok kemudian beliau akan menyampaikan seperti itu, gitu ya. Nah,
Mikrofon. Bagaimana kita membentengi para aktivis agar kemudian tidak tergiur masuk ke dalam ranah demokrasi? Ya, tentu saja memberikan pemahaman bahwa perubahan itu bisa dilakukan dengan kemudian perubahan ide yang kemudian ide-ide itu bisa dilaksanakan di luar siklus demokrasi atau siklus kontestasi 5 tahunan. Artinya apa? Artinya kemudian kita biar kemudian perjuangan kita itu betul-betul hanya untuk menegakkan agama Allah, hanya untuk menegakkan Islam saja, bukan ada transaksi sistem transaksional yang kemudian terjadi dalam lingkup demokrasi. Nah, saya pikir begitu. Nah, kalau kemudian untuk membahas mabda Islam, nah ini saya pikir nanti senior-senior saya, karena ini waktunya terbatas ya untuk membahas ideologi Islam, karena penjelasannya agak panjang, nanti insya Allah kepada senior-senior kami saja yang kemudian nanti bisa disimpan oleh Ustadz Sofi saja. Sebenarnya kaum ideolog itu adalah orang-orang yang memang berpikir secara mendasar, gitu ya, bahwa hanya dengan misalnya konsepsi ideologi tertentu sajalah umat itu harus dipimpin. Begitu. Artinya begitu. Mengapa kemudian saya menyatakan bahwa hanya 2% saja nanti seorang ideolog itu nanti akan berjuang. Nah, hanya 2% saja yang berjuang, yang kemudian akan menyampaikan kepada masyarakat. Bukan berarti oleh 98% lainnya atau oleh floating mass lainnya atau massa mengambang lainnya itu kita tidak perlu, mereka tidak perlu paham, bukan begitu. Tetapi perjuangan ini saya yakin hanya akan diisi oleh orang-orang yang terbatas. Hanya orang-orang yang sedikit saja. Yang kemudian kalau misalnya dihitung melalui populasi dunia ini, saya kira kok tidak lebih dari 2% saja orang-orang yang berjuang untuk melakukan penegakan atas ideologi. Begitu juga misalnya ketika kita menganggap ya bahwa ada ideologi kapitalis, ideologi sosialis, terus kemudian ideologi Islam, nah saya pikir masing-masing dari itu yang kemudian berjuang ya hanya 2% saja. Sisanya bagaimana? Sisanya adalah orang-orang yang kemudian dipengaruhi atas pemikiran ideologi tersebut. Nah, maksud saya seperti itu. Bukannya kemudian terus yang sisanya tidak perlu kita pahamkan, bukan. Tetapi sunatullahnya saya pikir yang berjuang itu ya hanya sedikit. Baru ketika muncul adidaya baru, nah ketika para massa mengambang itu terkaget-kaget terhadap munculnya adidaya baru Islam di tengah Bizantium dan Romawi, nah baru mereka kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Maka dari itu keislaman seorang muslim itu ketika di awal misalnya pada saat perang Badar dan setelah tegak daulah di Madinah itu kan berbeda. Di mata Allah itu berbeda. Nah, oleh karena itu yang memperjuangkan Islam hari ini ketika daulah itu belum tegak dengan nanti ketika daulah itu sudah tegak, tentu saja saya pikir juga kemudian pahalanya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian Ustadz Sofi yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan malam hari ini. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ini nampaknya karena Ustadz Sofi ada permasalahan teknis dan ini waktu sudah menunjukkan pukul 22, jadi insya Allah akan saya tutup saja forum pada kesempatan malam hari ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.